Sudut Dengar Parlemen. Bertemu lagi dalam podcast Sudut Dengar Parlemen yang spesial hari ini dalam rangka HUT DPR RI yang ke-79 tahun. Bukan dengan Nadia Kanaya, namun hari ini kalian akan ditemani oleh saya, Nanda Ainun Oktaviani dari bagian perjalanan Biro Keuangan Setjen DPR RI. Hari ini kita akan ngobrol dengan anggota DPR RI nih pastinya ya. Iya. Tapi mungkin bedanya tidak ada isu-isu serius yang kita angkat pada episode kali ini. Kita hanya akan ngobrol santai, sharing dan cerita-cerita nih tentang suka duka menjadi seorang anggota dewan tuh seperti apa. Nah, di ruang paripurna ini juga kita sudah kedatangan nih Ibu Mai Esti Wijayanti, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Yogyakarta. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik Mbak Nanda, terima kasih sudah diundang di Sudut Dengar Parlemen. Iya, dan saya kira ini kesempatan yang baik bagi saya untuk bisa menyapa pendengar dan pemirsa semua. Terima kasih Mbak Nanda. Mungkin di sini kan orang-orang nih banyak yang penasaran ya Ibu ya, dan kita tuh makanya aku juga sebagai pegawai di Setjen DPR RI yang tidak langsung bersentuhan dengan anggota DPR kan Bu, jadi aku juga kadang pengen tahu gitu apa sih up and down-nya jadi seorang anggota dewan. Ya, jadi memang untuk DPR RI ini periode kedua yang besok masuk lagi ke periode ketiga. Luar biasa. Tetapi saya sebenarnya sudah sejak tahun 99 menjadi anggota legislatif. Jadi ini menyelesaikan periode kelima untuk masuk ke 6. Yang 99 saya di DPRD Kabupaten Sleman. 99. Lalu 2014-2019 di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu 2024 sebelumnya 2014 dong. Iya, saya sudah di DPR RI. Orang nggak akan menyangka siapakah Esti, anak dusun. Bukan orang kaya, bukan anak pejabat. Sehingga saya merasakan betul bagaimana dari mulai awal masuk 2009 di DPRD Kabupaten Sleman sampai sekarang, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana ketika kita sedang dalam posisi dalam tanda kutip oposisi, bagaimana kemudian posisinya kemudian kita ada di dalam pemerintahan. Itu pasti ada situasi-situasi yang berbeda. Bagaimana kami harus menyikapi berbagai hal dalam posisi sebagai oposisi ataupun sebagai bagian dari pemerintah, begitu. Ngomong-ngomong dari tadi oposisi dan pemerintah nih Bu. Walaupun kita sebenarnya dalam tata pemerintahan kita tidak mengenal kata oposisi kan, hanya bekerja sama atau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Pernah ngalami semua, karena udah 6 kali. Iya Bu, aku juga mau nanya nih, dari kemarin kan kita lihat ada hasil Litbang Kompas bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI ini sempat meningkat gitu kan Bu. Cuman dengan belakangan ini kan juga agak menurun lagi. Nah, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Ya, jadi upaya kita untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebenarnya kan tidak hanya dibangun dari sisi lembaganya, tetapi juga dibangun kalau dari sisi lembaga. Ini kan kemarin terjadi peningkatan walaupun terakhir ini kemudian agak menurun. Tapi juga dari sisi personalnya. Bagaimana anggota DPR RI atau anggota legislatif itu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dilihat dari cara apa? Dilihat masyarakat dari cara komunikasinya dengan rakyat. Dilihat dari perjuangannya untuk aspirasi masyarakat bagaimana. Dilihat apakah mereka sering menyentuh berhubungan dengan masyarakat secara langsung atau tidak. Gaya hidupnya bagaimana. Kalau saya, karena saya dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum selalu mengingatkan kepada kami, menangis dan tertawa bersama rakyat. Maka setiap saya berada di dapil, hanya sebulan ini saya sedikit tidak bisa karena memang sedang ada tugas yang
luar biasa sehingga tidak mampu setiap Jumat, Sabtu, Minggu di Jogja. Bagaimana kami bisa berkomunikasi langsung bertemu dengan rakyat, walaupun tidak harus dengan pertemuan-pertemuan. Karena hakikatnya kehadiran anggota legislatif di masyarakat itu kan bisa dilihat dari bagaimana mereka bisa mendapatkan kedekatan dengan terjun langsung. Saya karena berada di Komisi 8 untuk yang terakhir ini, saya berkeliling setiap saya pulang itu menengok para lansia, langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya, Bu? Langsung ke rumah-rumahnya. Menengok disabilitas. Menengok mereka yang mungkin tidak beruntung di dalam kehidupannya sehingga untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya berat. Dari situ saya bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang mesti kita lakukan untuk mereka. Kalau itu dilihat bahwa mengapa nengok lansia nggak akan memberikan tambahan suara? Iya itu pasti karena mereka sudah sepuh, tidak akan mengingat kalau nanti ada pemilihan. Tapi kita berada di lembaga legislatif ini tentu tidak boleh hanya berbicara soal elektoral. Iya. Tetapi bagaimana sisi sebagai anggota legislatif bisa merasakan betul apa yang terjadi di masyarakat, lalu tahu betul apa yang mesti dilakukan dan apa yang diperjuangkan. Jadi harus menyentuh setiap lapisan masyarakat ya Yes, Bu ya. itu yang saya bisa merasakan manfaatnya. Oh saya tahu ini lansia hidupnya sendiri. Oh ternyata mereka belum dapat bantuan. Kita upayakan supaya mereka bisa mendapatkan program dari pemerintah. Oh ini ada disabilitas. Nah seperti itu Mbak. Jadi kedekatan kita sungguh kita bangun. Kita tahu bahwa apa yang harus kita suarakan ketika melihat keadaan seperti itu. Banyak nih pasti masyarakat yang datang ke Ibu terus yang kayak, Ibu kenapa kok kita masih kayak gini-gini aja. Terus kayak menuntut mungkin Bu bisa nggak bantu seperti ini, bisa nggak bantu seperti itu. Mungkin ini juga ada nggak sih faktor karena mungkin banyak masyarakat kita yang belum tahu sampai mana kewenangan anggota DPR, sampai mana juga kewenangan dari pemerintah. Terus ada nggak Bu upaya-upaya kayak mengedukasi masyarakat mungkin ketika Ibu turun ke lapangan mungkin gimana Bu? Sejak 99 sejak 99 di DPRD Sleman, rumah saya terbuka untuk masyarakat. Terlebih di DPR RI ini difasilitasi kita harus ada rumah aspirasi. Kita ada setiap hari buka, ada yang jaga, tidak hanya 1-2 orang. Dari situlah masyarakat tahu kemana mereka harus menyampaikan masalahnya. Bagaimana mencari jalan keluar. Meskipun tadi dikatakan Mbak, kadang-kadang di luar ketugasan kita. Misalnya saya di Komisi 10 waktu itu. Atau sekarang di Komisi 8. Ada yang tanya ke kita. Atau protes. Oh protes biasa lah. Ini soal jalan. Jalannya berlobang-lobang. Ini jalan, mereka nggak paham. Ini jalan provinsi, apa jalan kabupaten, atau jalan nasional. Tapi apapun harus kita dengarkan dan menjelaskan. Ini jalan provinsi, kewenangannya ada di provinsi. Nanti akan kami sampaikan ke kawan yang di provinsi. Meskipun saya juga bisa menyampaikan lewat medsos bahwa ini jalan begini. Ya begitu. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih Bu. Tapi mungkin kita harus break sebentar. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Yes. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih bersama Nanda dan Bu Mai Esti Wijayati. Jadi tadi nih Bu, sebenarnya aku masih penasaran nih Bu. Tadi kan kita udah senggol dikit soal kepercayaan masyarakat. Aku pengen gali lagi boleh gak nih Bu terkait gimana sih caranya untuk meningkatkan nih Bu kepercayaan masyarakat yang kemarin sedikit tergelincir nih DPR RI. Gimana Bu? Iya Mbak Nanda. Memang kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi kita tidak boleh
mengingkari dari apa yang diharapkan masyarakat. Pastinya. Mendengarkan lalu memperjuangkan. Tetapi ketika kita melawan kehendak masyarakat yang luas, karena kehendak masyarakat itu kan bisa masyarakat kecil, masyarakat banyak. Tapi kalau kita melawan kehendak masyarakat yang luas itu ya pasti resikonya kita akan tidak dipercaya. Kemarin kita ya sedikit menyinggung, kemarin ada demo. Nah, saya setelah demo ini juga mencoba secara langsung melihat kondisi kawan-kawan. Saya datang ke Polda Metro. Lalu saya sisir juga malam hari itu, saya keliling di sekitar sini. Sekitar DPR RI. DPR RI. Saya masih waktu itu belum dicat. Masih nampak tulisan-tulisan bagaimana masyarakat ini marah. Tembok-tembok masih rusak. Saya sempat keliling. Ya itu menyadarkan kami, kami, bahwa kita tidak boleh melawan kehendak rakyat yang itu sejalan dengan konstitusi. Kalau dalam aspirasi saya turun ke bawah itu kan aspirasi dalam bentuk kecil. Nah kalau yang kemarin digaungkan kan aspirasi dalam bentuk besar. Entah itu kecil, entah itu besar. Kinerja kita harus ditunjukkan bahwa kita berjalan di rel yang benar. Kita berjalan sesuai konstitusi. Sesuai konstitusi itu apa? Memperjuangkan supaya rakyatnya sejahtera. Itu konstitusi. Memberikan hak-hak warga negaranya. Itu konstitusi. Mereka boleh beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu konstitusi. Jadi kita tidak boleh melawan konstitusi atas nama rakyat. Jadi rakyat tetap kita berjuangkan, tetapi memperjuangkan hak rakyat juga harus sesuai dengan konstitusi negara. Begitu dong. Luar biasa Ibu. Ya Ibu. dari mulai yang kecil sampai sesuatu yang besar itu bisa kita lakukan. Kita nggak boleh hidup bermewah-mewah di saat situasi rakyat juga sedang misalnya ada krisis. Itu harus kita beri contoh sebagai pejabat negara. Nanteng tas mahal, maaf saya harus nambahin. Nanteng tas mahal hadir di tengah-tengah rakyat miskin. Menurut Mbak Nanda oke nggak itu? Netizen sekarang serem Bu. Ini nggak bicara soal netizen, ini bicara soal rasa. Empati kita kepada masyarakat. Di tengah rakyat yang begitu sedih, tiba-tiba kita datang dengan mobil yang sangat mewah. Dengan penampilan yang keren tetapi pakai barang-barang mahal begitu. Sedih ya? Iya, sedih dan itu melukai menurut saya. Pejabat negara ini siapapun dia, walaupun dia kaya raya, harus mampu menunjukkan rasa bahwa kami berpihak kepadamu. Aku mampu membeli barang mahal. Harus membesarkan empati ya Bu. Iya, jadi itu sangat penting. Turun dengan bahasa rakyat, turun dengan menyerupai bagaimana rakyat itu ada. Dengarkan, lalu perjuangkan. Gitu loh Mbak, jadi saya kadang nggak rela gitu loh kalau di tempat-tempat titik kemiskinan lalu ada orang datang dengan gaya hidup yang mungkin mewah. Iya. Bu Esti sendiri ini kan udah 2 periode. Alhamdulillahnya nih Bu, besok katanya udah mau 3 periode yang luar biasa. RI, betul. Jadi selama 2 periode ini nih Bu, apa sih tantangan-tantangan yang Ibu rasakan gitu, dan nanti di periode ketiga ada nggak fokus yang ingin Ibu tekankan gitu untuk dijalankan? Iya Mbak, selama 2 periode ini kan kami sudah berkunjung di banyak daerah. Saya harus mengatakan bahwa masih ada kesenjangan antara di tempat-tempat yang mungkin sudah terfasilitasi dengan baik, baik infrastruktur maupun program-program. Tapi masih ada wilayah-wilayah yang negara harus hadir secara lebih maksimal dari tingkat bawah sampai pusat. Bagaimana juga ketika kita melihat sisi-sisi kesejahteraannya. Bagaimana kita melihat anak-anak yang tidak bisa sekolah atau melanjutkan kuliah. Karena saya dulu juga di Komisi 10 dan sekarang tetap ikut ingin mengampu soal pendidikan. Bagaimana orang miskin ini tetap bisa, orang miskin dalam tanda kutip, bisa tercapai harapan cita-citanya untuk bisa kuliah.
mencapai untuk bisa Minimal. memberikan, mengangkat harkat keluarganya. Itu masih kami banyak temui. Perbandingan antara tempat yang sudah maju dengan yang enggak, yang itu senjangannya cukup tinggi. Lalu di tengah-tengah masyarakat juga masih terjadi seperti itu. Banyak ini nggak Bu, kayak yang putus sekolah, walaupun sebenarnya kan Indonesia itu ada wajib sekolah 9 tahun Wajib ya Bu? belajar. Wajib belajar. Iya. Nah itu apakah ditemukan masih banyak Masih yang banyak Mbak. Bahkan saya sempat menemukan dan saya sempat tanya ini di mana, ketika mengatakan ada yang sudah lulus SD tapi nggak bisa baca. Ini kan problem. Sudah lulus SD nggak bisa baca masih mengeja loh. Nah emang kita kemarin di pendidikan yang SD bagaimana sampai seperti itu? Iya. Lalu kalau soal nggak bisa lanjut, hampir setiap hari posko saya menerima itu di Jogja loh ya. Iya Bu. Di Jogja saja masih banyak ibu anak saya nggak bisa melanjutkan kuliah. Ibu anak saya tidak bisa mengambil ijazah. Jangan juga membayangkan bahwa di Jawa semua sudah oke. Tidak. Enggak juga ya. Iya karena saya Bu, juga masuk, kalau Jogja ya saya masuk ke pelosok-pelosok. Saya bisa temukan banyak hal yang menjadi PR kita. Masih ada, jadi saya melihat di periode 2 periode ini belum sepenuhnya kami bisa berbuat yang terbaik. Meskipun sudah mengupayakan. Masih ada banyak bolong-bolong yang terlewatkan oleh kebijakan pemerintah. Berarti itu akan menjadi fokus berikutnya nih Bu, di periode berikutnya. Pasti, pasti. Tentu kita bersandar kepada harapan para pendiri bangsa. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia Merdeka ini untuk apa sih? Memajukan kesejahteraan umum. Kita lihat, apakah semua rakyatnya sudah sejahtera? Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, adakah semua anak kita sudah bisa sekolah? Ada yang terpenggal karena pernikahan dini, karena kurang informasi, karena kurang mendapatkan pendampingan yang memadai. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang satu apa lagi ya? Coba Mbaknya hafal enggak? Waduh. Aku di sini jadi lupa, padahal ada 4. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin yang keempat nanti kita bahas lagi nih Bu, abis ini. Kita harus break dulu ternyata. Biasanya aku hafal 100%, ini berarti agak hang saya. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih bersama Nanda dan Bu Esti di Sudut Dengar Parlemen. Tadi kita ngekatnya agak ini nih Bu. Masih ada yang lupa. Ada yang lupa. Nah apa nih Bu yang lupa? Iya, jadi memang ada satu prinsip penting yang itu adalah amanat konstitusi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan negara ini berdiri untuk apa toh? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iya, itu yang paling penting. Iya, itu maknanya kan tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Seluruh itu berarti tidak boleh ada yang dikecualikan. Apakah dia orang kaya, orang miskin, lalu orang pinter, orang yang masih bodoh dan yang lain sebagainya, maka diikuti dengan yang lain. Gitu loh Mbak Nanda. Iya. Ibu, pernah nggak sih Bu, Ibu merasa lelah gitu, atau merasa kok stagnan karena merasa ada gap nih di antara keterangan yang Ibu dapatkan dari pemerintah ketika rapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan fakta di lapangan yang Ibu temukan ketika Ibu melaksanakan Kundapil misalkan, atau ketika kegiatan reses, gimana Bu? Kadang saya sedikit sih merasa mungkin antara marah dan ketidakpercayaan kepada perangkat-perangkat daerah ataupun pusat. Sesungguhnya sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Contoh begini Mbak Nanda. Saya menemukan seorang pedagang bakso. Aku lihat dia menemani ibunya dan itu jam pelajaran sekolah. Saya ada namanya, ada nomor teleponnya. Saya tanya, adik kelas berapa? Sekolah di mana? Saya sudah nggak sekolah Bu. Kenapa? Saya sudah lulus SMP. Terus maunya kok nggak sekolah? Nggak ada biaya Bu. Terus ya ikut jualan bakso.
saya lalu komunikasi sama kepala dinas pendidikan setempat. Pak, ini ada anak di sini. Meskipun dia alamatnya bukan orang Jogja. Ya. Dia alamatnya di luar, tapi kita tuh tidak boleh bicara yang aku bela hanya orang Jogja. Iya. No. Kalau kita melihat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, anak ini harus menjadi salah satu yang harus kita jaga supaya dia tetap bisa sekolah. Karena saya tanya, kamu masih ingin sekolah nggak? Masih. Tapi karena nggak ada biaya dan yang lainnya, pasti harusnya negara hadir dong. Iya. Saya tanya, saya sudah lebih dari sebulan saya tanya lagi, Pak, bapaknya kan janji kepada saya nih, kepala dinas ini. Kami akan tindak lanjuti Bu. Saya juga tidak mau melihat Jogja yang katanya kota pendidikan ini ada anak yang tidak sekolah dan itu nampak sekali. Gitu. Sampai sekarang saya nggak nerima jawaban. Saya akan cek kembali besok saya ke Jogja. Ada lagi nih, dia yatim piatu. Tanpa orang tua sejak kecil, hidupnya di pondok pesantren. Saya sampai jauh-jauh selain melaksanakan tugas dari Komisi 8, juga ngurus ini. Anak kuliah yang diberhentikan dari kuliahnya oleh kampus karena sempat menjalani hukuman. Yang menjalani hukumannya ini juga kalau kita lihat karena sesuatu hal yang dia terpaksa untuk mempertahankan hidupnya. Tapi dia kuliah di situ, tinggalnya di masjid. Sudah berapa lama tiba-tiba ada keputusan tanpa diberitahukan kepada kami. Diberitahukannya seperti apa? Anak ini tidak bisa lagi melanjutkan di sini. Padahal dia sudah mencapai SKS-nya sudah 100 lebih. Ini anak kuliah di Medan. Oh, sedikit lagi ya Bu? Sedikit lagi. Saya berpikiran ini setahun atau 1,5 tahun lagi selesai. Di samping itu dia nggak punya orang tua. Di mana negara yang harusnya hadir? Saya harus nangis kalau cerita ini. Mungkin ini juga akan saya sampaikan ke dia. Saya sampai bilang, oke lah Ibu sudah putuskan tanggal itu kepada rektornya. Tapi kenapa Ibu nggak kasih tahu saya? Supaya saya bisa mencarikan jalan keluar. Solusi. Ini pasti nggak hanya menimpa ke dia. Gitu. Lalu hari ini tadi saya masih berhubungan dengan anak tersebut. Saya pingin mereka bisa, anak ini tetap bisa kuliah. Saya sampai bilang, ya udah ikut Ibu aja ke Jogja. Saya akan carikan kampus yang sesuai. Gitu. Tapi dia masih berharap mungkin kuliah di tempat yang lebih dekat di tengah komunitasnya itu. Ya, dia sudah menurut informasi dan saya tanyakan memang sudah mengurus nilai-nilainya untuk bisa transfer. Iya, transfer nilai. Ya, jadi saya melihat bahwa kadang di samping aturan itu harus ada rasa empati yang harus ada di setiap pejabat. Iya. Tidak boleh membiarkan orang-orang yang harusnya menerima perlindungan ini kemudian diabaikan. Sudah coba bertahan di Medan, tapi ambil jurusan yang sesuai sehingga transfer nilainya bisa tetap dipakai lebih lancar. Ini Mbak, ini masih PR. Sepertinya kan hanya satu masalah. Padahal tapi menurut saya membangun rasa empati itu harus ada di setiap insan yang mempunyai, apalagi yang menjadi pejabat-pejabat negara, apalagi yang duduk di kursi-kursi apalagi yang strategis. di kursi-kursi strategis. Itu satu hal yang itu cerminan tidak hanya akan ada satu itu, tapi pasti banyak hal yang sebenarnya masih terjadi di masyarakat. Ada gapnya itu ya Bu. Saya berharap kita semua punya keinginan masyarakat semua sejahtera dan kita dengarkan keluhannya seperti apa. Lalu apa yang bisa diperbuat, jangan dipersulit. Iya. Kita kan sekarang duduk di tengah-tengah ruang paripurna di mana juga Ibu udah berkali-kali di ruangan ini kan Bu. Nah, Ibu kan tadi udah 2 periode, berarti sudah 2 kali dilantik di ruangan ini. Betul. Nah, ada perbedaan pada ketika dilantik itu rasanya, perasaan Ibu bagaimana Bu? Pertama dilantik perasaan saya adalah Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Pada saya yang hanya orang desa, bukan orang kaya. PDI Perjuangan mempercayakan saya untuk menjadi calon dan Tuhan izinkan untuk jadi. Seperti melanjutkan apa yang saya lakukan di kabupaten dan di provinsi, maka tentu janji saya harus bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Di tempat ini karena ini adalah gedung paripurna DPR, MPR, DPD, yang diputuskan di sini adalah APBN. Maka APBN inilah yang kemudian kita upayakan betul untuk benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
banyak proyek. Tentu kita punya harapan juga. Proyek yang dilaksanakan harus benar-benar memang sesuatu hal yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak untuk, oh kalau dapat proyek ini kita dapat sekian. Oh. Saya berharap begitu. Dan saya kira banyak juga yang berkomitmen begitu. Supaya sekecil apapun uang itu bisa digunakan untuk Bisa masyarakat. bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang pertama begitu, Tuhan berikan sesuatu yang jauh di luar perkiraan saya. Mungkin kalau kabupaten, provinsi masih oke gitu ya. Tapi begitu di pusat yang sangat dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Yang kedua, saya merasa hanya ingin mengatakan bahwa kembali Tuhan izinkan untuk saya masuk di tempat ini. Kembali saya juga berjanji pada diri saya bahwa saya harus bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dengan segala kekurangan yang saya miliki. Sampai sekarang saya bukan orang kaya, jadi kalau ada bantuan-bantuan personal itu kadang saya juga tidak, ya hanya dari gaji dan mungkin sisa dari kunjungan itu yang bisa kadang saya berikan. Tetapi yang kedua ini, lalu saya bisa memberikan penguatan kepada semua anak muda. Jangan takut ketika kamu bukan orang kaya, jangan takut ketika kamu bukan anak pejabat. Ya. Jika kamu berusaha dengan kesungguhan, bekerja, kalau diberikan pekerjaan, bekerja dengan suka hati, tidak dengan terpaksa, dengan keikhlasan, insya Allah, Tuhan pasti berikan jalan kok. Iya. Iya. Atau periode ketiga ini saya jadi lagi. Iya. Orang mengatakan Esti nggak punya uang. Iya, saya nggak punya uang. Ya, tidak punya uang di dalam proses untuk menjadi DPR RI. Tapi saya tahu saya punya banyak cinta. Saya punya banyak cinta untuk banyak orang dan mereka mencintai saya dengan kesungguhan. Iya. Ketika digempur dengan money politik, alhamdulillah puji Tuhan mereka tidak goyang karena mereka tahu saya mencintai mereka dan mereka mencintai saya. Jadi kasih yang Ibu berikan pada masyarakat itu kembali lagi iya, ke jadi Ibu. jangan mengatakan bahwa enggak, rakyat dibeli pasti bisa, enggak. Enggak juga ya. Sejauh kita bisa mencintai dengan kesungguhan hati, tapi tidak tiba-tiba mencintai hanya mau coblosan. Ya, enggak dong. Mencintai dengan kesungguhan hati, dengan proses yang dengan ketulusan yang kita bangun. Kita buka pintu, walaupun kadang-kadang mungkin juga ada yang marah dengan saya. Karena mungkin bisa disuruh nyarikan pekerjaan aja nggak bisa, padahal sudah ada di DPR RI, ada. Pasti. Ada yang minta pindahin tempat tugas saja, sudah DPR RI nggak bisa. Misalnya dari luar Jawa ke Jawa, ya kan semua ada aturannya. Ada prosesnya. Saya sering mengatakan, nah kamu sudah jadi PNS, mau ditempatkan di mana saja harus bersyukur, misalnya begitu kan. Iya. Atau sekarang kok Bu Esti nggak muncul lagi, sampai saya harus berkali-kali minta maaf, aku belum bisa turun ke bawah karena masih banyak tugas. Saya mengatakan, mungkin nanti September aku sudah bisa ketemu lagi dengan kawan-kawan. Karena saya memang suka keliling, tengah malam juga keliling ke angkringan, ngumpulin kawan-kawan, minum susu, seperti itu. Jadi target untuk periode ketiga tetap sama. Saya ingin membersamai masyarakat. Luar biasa Ibu, baik. Sudah 30 menit nih Bu, nggak kerasa banget kita ngobrol-ngobrol dari yang tadi kita happy sampai agak sedikit sedih sedikit. Iya, saya kadang karena maaf ya. Iya. Kadang sampai mau nangis itu kalau cerita. Jadi ini memang banyak sekali insight yang kita dapatkan dari Bu Esti hari ini dalam podcast Sudut Dengar Parlemen episode spesial HUT DPR RI yang ke-79 tahun. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir Mbak Nana di sini Bu, di ruang paripurna yang sangat hikmat ini. Terima kasih juga untuk semua pemirsa yang mendengarkan di Sudut Dengar Parlemen hari ini. Saya Nanda Ainun Oktaviani beserta seluruh rekan yang bertugas izin undur diri. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.